Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast cerita seputar Tanah Doang. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Nita. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai pemilihan umum. Karena sebentar lagi di tahun 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu. Nah, kita kedatangan narasumber, ada Pak Nandar di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh mungkin Pak Nandar memperkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman di rumah. Pak Nandar itu siapa dan sebagai apa? Ya. Nah, kalau nama Nandar Jamaluddin, SPD MSI, terus diberi amanah oleh negara sebagai Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya pernah bergelut di dunia pendidikan, guru, menjadi kepala sekolah, terus ya sambil sekretaris PGRI dulu 2 tahun, hampir satu periode. 2018 saya masuk di KPU, periodenya sampai 2023. Iya. Jadi sebelumnya sempat menjadi seorang guru. Iya, guru terangkat PNS di Selayar, ngajar sampai 2018. 2 tahun terakhir jadi kepala sekolah itu. 2 tahun terakhir jadi kepala sekolah. Pelaksana tugas ya. Dan sekarang jadi kepala ketua namanya ya, ketua KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum. Nah, sebentar lagi kan kita akan menghadapi pemilihan umum di tahun 2024. Nah, bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh KPU ini, Pak? Iya, kalau bicara persiapan sesuai dengan regulasi PKPU ya, Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu terkait dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Nah, kita secara resmi di regulasi itu mengatur kita tahapan dimulai di Juni tahun lalu. Di Juni tahun lalu. Kalau di KPU kan sudah jadi semacam tradisi kelembagaan ya, kita ada tahapan namanya. Dan tahapan itu selalu dimulai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran, kemudian dimatangkan oleh KPU RI, itu kemudian diturunkan ke provinsi dan kabupaten kota untuk sama-sama dipahami. Terus selanjutnya setelah itu ya diikuti dengan sejumlah kegiatan seremonial seperti launching, pelaksanaan tahapan, terus launching terkait dengan pelaksanaan hari pemungutan atau tanggal pemungutan suara nanti di 2024 di 14 Februari. Berangsur-angsur setelah itu ya sudah tidak berhenti lagi, full kita dengan sejumlah kegiatan tahapan yang saat ini kita masuk di tahapan perekrutan ad hoc ya. Badan ad hoc namanya. Badan ad hoc itu ada PPK dan ada PPS. Kemudian ada KPPS. Kemarin kita sudah lewati perekrutan PPK, panitia pelaksana pemilihan di tingkat kecamatan di 11 kecamatan Kepulauan Selayar. Terus hari ini sementara proses perekrutan PPS, panitia pemungutan suara untuk desa kelurahan di 88 desa kelurahan. Sebelumnya ada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu sejak Oktober sampai Desember, selesai 14 Desember. Habis itu lanjut lagi dengan tahapan terkait dengan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk DPRD. Jadi di KPU itu ada sejumlah tahapan yang beririsan. Tidak menunggu selesai satu tahapan kita lanjut, tetapi dia bertemu di jalan yang sama. Beriringan. Tidak menunggu satu selesai. Tidak menunggu, dia beririsan. Nah, seperti yang Bapak singgung tadi ada PPK. Ini anggotanya itu dibuka secara umum masyarakat Selayar atau khusus anggota KPU saja ini atau bagaimana, Pak? Ya. Kalau perekrutan PPK atau disebut kita di internal kita adalah badan ad hoc, artinya itu badan sementara ya. Dia itu adalah penyelenggara di tingkat kecamatan, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Poinnya di situ. Tetapi tentunya ada syarat-syarat dasar ya yang harus dipenuhi, mulai dari administrasi dan seterusnya, status kependudukan ya, dan diantaranya itu adalah
dia tidak 5 tahun terakhir dia sudah bersih dari partai politik. Oh. Itu diantaranya, diantara Ya. banyak syaratnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mau tahu full syaratnya, sempat ada yang berminat untuk menjadi panitia pemilihan Kalau ini? PPK-nya itu sudah lewat deh. Oh, Sudah selesai. sudah selesai. Sudah kita lantik malah untuk di kecamatan ya. Ya. Nah, ini sementara perekrutan di tingkat desa kelurahan. Ya. Syaratnya kurang lebih sama, cuma tugasnya atau wilayah kerjanya itu beda. Kalau di PPK di kecamatan, kalau PPS itu di desa kelurahan. Mereka ini adalah pionir kita. Mereka adalah perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan yaitu PPK dan perpanjangan tangan KPU di tingkat desa kelurahan ini PPS. Mereka akan menerjemahkan seluruh kebijakan dan mengawal semua proses tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu nanti di 2024 di wilayahnya masing-masing. Di wilayahnya Di masing-masing. antaranya itu tugasnya, jadi tugas pokoknya itu adalah membantu pelaksanaan semua tahapan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan regulasi tentunya ya, di PKPU 3 yang sebut tadi. Nah, oleh sebab itu maka bagi KPU, teman-teman PPK dan PPS ini menjadi penting posisinya dan sangat strategis. Di antara tugas dan kewajibannya adalah melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, terus nanti pada proses pemutakhiran data pemilih yang cukup panjang. Jadi itu untuk menghadapi 2024 nanti itu dilakukan bahkan 2 tahun sebelumnya. Ya, kalau tahapan itu kan tahapan pemilu itu, kita kan begini, ini pemilu nanti tanggal 14 Februari ya, tahun 2024, tetapi ini pemilu serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bedanya dengan pemilu sebelumnya sepanjang sejarah demokrasi dan perpemiluan ya di Indonesia baru nanti di 2024 serentak dan di tahun yang sama akan 2 jenis pemilihan. Di pemilu di Februari dan pilkada di November. Dan itu serentak juga seluruh Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu maka sesuai dengan regulasi kita 2 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu Februari 2024 nanti itu mesti harus dilakukan tahapan-tahapan persiapan. Ya. Kalau untuk pilkada ya kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun kalau untuk pilkada. Nah, Bapak tadi juga sempat menyinggung tentang daerah-daerah pemilihan. Nah, Dapil. bagaimana pemetaan dapil untuk para caleg ini, Pak? Kalau boleh tahu. Iya, sesuai dengan peraturan kita di PKPU, peraturan KPU nomor 4 ya, tahun 2022 tentang penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian itu didasari juga dengan Undang-Undang 7 2017 ya. Menegaskan di situ bahwa persoalan penyusunan dapil itu wajib untuk memenuhi 7 prinsip penyusunan dapil. Ya, 7 prinsip itu mesti harus menjadi sebuah patron oleh KPU dan itu yang kami lakukan kemarin di tahapan penyusunan ini. Dalam proses penyusunan itu KPU melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah rapat koordinasi bersama semua stakeholder khususnya partai politik selaku peserta. Kemudian ada juga kita lakukan FGD bersama dengan para pakar dari kalangan akademisi untuk meminta masukan dan penguatan, termasuk ya kalau ada kritikan ya. Karena kan ada sebuah pandangan yang menurut hemat kami kurang sehat terkait dengan penyusunan dapil ini. Dianggapnya bahwa penyusunan dapil itu hanya KPU yang urus, hanya menjadi gaweannya KPU dan mereka yang memutuskan. Itu kami sudah bantah dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan publik, mulai dari partai politik, pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi agama, tokoh-tokoh, termasuk akademisi, diminta masukannya dan itu kami flurkan di publik. Nah, sesuai dengan petunjuk teknis kita di KPU RI yang diturunkan kabupaten kota, semua KPU kabupaten kota mengusulkan 3 rancangan, tidak 3 skenario, 3 opsi. Itu yang kami diskusikan bersama dengan semua teman-teman tadi itu stakeholder termasuk partai politik. Itu yang kami paparkan bahwa 3 opsi yang kita harus dorong ke KPU RI lewat KPU provinsi. Jadi menetapkan atau menyimpulkan bahwa Kepulauan Selayar sekian dapil itu bukan gawean dan bukan kewenangan KPU Kabupaten Selayar. Bukan. Kita hanya menyiapkan datanya saja, memastikan bahwa semua saran masukan kita sudah diskusikan, terus kemudian kita simpulkan dalam 3 skenario itu. Ada rancangan 1, rancangan 2, rancangan 3, ada
5 dapil, 4 dapil, 3 dapil. Itulah kami dorong ke pusat. Jadi bukan KPU yang menentukan. Bukan sama sekali, dan kami sudah sampaikan di berbagai macam acara, Ya. termasuk di media-media ketika ada pertanyaan seperti itu. Oke Pak, nah ada lagi pemberitaan mengenai persoalan tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup. Boleh mungkin Bapak jelaskan bagaimana sistem proporsional terbuka dan tertutup ini supaya mungkin lebih jelas kepada orang-orang yang mau menjadi caleg ataupun yang akan melakukan pemilihan umum, mungkin bisa menjadi informasi umum mengenai sistem ini. Ya, sistem ini sudah sebenarnya menjadi sudah menjadi diskusi di publik ya. Iya. Tetapi untuk di wilayah KPU itu masih di pembicaraan internal kita di lembaga kita. Dan ini yang paling hangat ini di teman-teman penggiat demokrasi. Ya. Nah, tentunya kami di kalangan KPU Kabupaten Kota bukan berarti tidak mau menjelaskan, tetapi belum saatnya kita urai itu. Ya, Karena di KPU Kabupaten itu mesti harus ada pimpinan, ada KPU RI, ada KPU Provinsi, yang semua isu dan semua tahapan mesti harus dilalui dengan mekanisme dan proses yang ada. Di antaranya ada rapat koordinasi, ada rapat-rapat pimpinan dan seterusnya, bahkan ada petunjuk teknis nanti. Ya. Sehingga kemudian mohon maaf kalau terkait hal ini saya belum bisa terlalu banyak bicara. Saya hanya mau bicara terkait dengan tahapan yang sudah kami laksanakan dan yang akan kita laksanakan di waktu mendatang ini. Jadi mengenai sistem ini masih menjadi perbincangan internal dari KPU. Nah, sejauh ini Pak dalam persiapan mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan atau untuk melaksanakan pemilu nanti. Mungkin ada beberapa kendala yang KPU hadapi. Ini penting ya untuk kita sama tahu. Kalau di Selayar ini kan kita daerah kepulauan. Iya. Ada 2 daerah kepulauan di Sulawesi Selatan, Selayar dan Kepangkep. Artinya perlakuannya kita selaku penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu juga tentunya agak berbeda di waktu-waktu tertentu dalam kondisi tertentu. Ya. Oleh sebab itu maka ada semacam langkah-langkah mitigasi yang mesti kami harus hadirkan oleh KPU Pulau Selayar terkait dengan apa tantangan dan kira-kira yang akan menjadi apa potensi yang akan menjadi kendala nanti ya, yang berpotensi menjadi kendala. Di antaranya adalah persoalan geografis kita di Selayar ini. Meskipun saya kira itu kita sama tahu semua, khususnya kami di KPU terkait dengan kondisi geografis kita terkait cuaca dan seterusnya. Apalagi nanti 14 Februari ini menurut hemat saya dan pengalaman kita itu di puncak-puncaknya musim barat itu. Ya 14 Februari kalau orang kalangan muda mengatakan Valentine Days ya, kami sebutnya hari kasih suara. Hari kasih suara, pemungutan suara ya. Itu di Selayar ini kan puncaknya kondisi yang agak ekstrim ya. Iya, betul. Sehingga kami terus intens untuk membicarakan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasinya terkait dengan kondisi yang akan kita hadapi nanti di tahun 2024. Kan bulan depan ini kita sudah masuk Februari dan setelah itu kemudian 1 tahun ke depan kita masuk di hari pemungutan. Nah, yang paling penting biasanya adalah persoalan pendistribusian logistik di situ. Karena kita di Selayar itu beda dengan kabupaten lain. Kalau kayak Makassar besok pemungutan suara ya mungkin sore atau satu malam sebelumnya didistribusikan logistik ya, kotak suara dan seterusnya ya, ke lokasi TPS. Kalau kita di Selayar tidak. Paling banter H-5 atau bahkan agak longgar sedikit H-7. Seluruh logistik pemilu itu sudah harus bergeser dari KPU. Dari titik kota menuju ke kecamatan sampai di TPS. Nah, pada saat di Februari nanti kemungkinan besar kita akan menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Artinya kami harus pastikan armada pengangkutan kapal itu harus jelas, harus punya standar kriteria yang sesuai dengan peraturan, dipastikan itu bagus, kemudian kondusif, aman, safety, logistik kita bisa sampai nanti di titik atau di TPS tertentu. Itu semua harus kita pastikan. Yang kedua ya harus kami juga bahkan sampai menghitung kemungkinan terburuk adalah menyiapkan semacam helikopter. Dan pernah terjadi itu di Selayar ini pendistribusian kotak suara itu dari atas udara lewat helikopter. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk kita jalur laut, kemudian mesti harus kita pakai jalur udara.
Jadi itu semua sudah diperhitungkan oleh Kita KPU. sudah hitung dan kita sudah mulai bicarakan itu. Kami sudah sampaikan juga di provinsi bahwa seperti itulah kehendaknya di Selayar. Karena di Selayar kan banyak tempat-tempat daerah-daerah yang Iya, harus betul. dijangkau dengan jalur laut Iya, dan semua tidak banyak ya, bahkan banyak desa yang posisinya tidak di daratan kecamatan itu. Jadi kita harus, kalau kemudian pakai jalur daratan mungkin lebih jauh posisinya, harus untuk cepatnya lewat laut, dan itu butuh armada yang kuat, yang bagus, kuat, tepat, ya dan efektif. ya efektif. Oke, nah sampai detik ini Pak, untuk persiapan pemilu di tahun 2024, kira-kira sudah berapa persen ini kalau Bapak sendiri menilainya? Kalau persentasenya, kalau start dari Juni ya, Juni kemudian nanti pemungutannya di 2024, berarti bulan depan, startnya Februari ke Februari 1 tahun lagi. Sekarang masih Januari. Persentasenya ya baru mungkin kisaran 20% lah. Oh ya, jadi Karena itu jelas sesuai dengan PKPU 3 itu tahapannya jelas. Nanti saat ini kan kita lagi perekrutan badan ad hoc. Nah, kemudian nanti saat ini juga sementara jalan verifikasi administrasi calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, di Selayar kita ini kalau ada kurang sekitar 23 orang yang punya dukungan, 23 orang untuk calon DPD RI ya, RI. yang masuk di Selayar, yang punya dukungan dari warga Selayar, itu yang sementara kami verifikasi secara administrasinya ya. Kami mau pastikan validasi dukungannya dalam bentuk administrasi itu lewat sebuah aplikasi Sipol namanya. Oh, jadi verifikasinya ini juga agak ketat atau Ya, ketatnya ketat dalam artian tidak mempersulit ya, tapi ketatnya harus tertib. Kita dalam prinsip itu adalah akurasinya, memastikan bahwa dukungan itu betul-betul dari orang yang mendukung. dari orang yang Orang yang mendukung, bukan bukan namanya ya. Artinya difaktualkan, dibuktikan bahwa dukungannya itu betul. Tapi sekarang ini baru secara administratif lewat sebuah aplikasi. Nanti seperti yang lalu-lalu kemarin pada saat verifikasi partai politik yang kami sudah lewati ini, kan sudah ada peserta partai politik yang menjadi peserta pemilu, termasuk partai-partai yang ada di Selayar. Jadi juga mulai dari verifikasi administrasi, dukungannya harus jelas-jelas Sipol itu. Kemudian orang-orang yang mendukung yang kami verifikasi secara administrasi itu kemarin lewat Sipol, kami faktualkan di lapangan bahwa betul orang itu yang memberikan dukungan, dia adalah anggota partai politik A, anggota partai politik B, dengan menyandingkan antara fakta administrasinya yang ada di kami kemudian dengan orang yang bersangkutan itu. Ya, jadi KPU melakukan tahap verifikasi lagi kepada. Iya, ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Ya, di lapangan. Di lapangan. Jadi real. Real Ya. Tidak boleh palsu-palsu. Bukan hoax. Bukan hoax. Oke, nah kan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang baru mungkin menjadi pemilih. Yeah. Nah, apakah ini ada cara khusus yang dilakukan KPU untuk menghimbau teman-teman untuk ikut memilih nanti? Iya, kita di KPU itu struktur kelembagaannya kurang lebih seperti ini. Kami di komisioner kan ada 5, saya ketua, kemudian ada 4 orang anggota komisioner. Masing-masing komisioner ini punya divisi masing-masing, ada bidangnya masing-masing. Nah, salah satu diantaranya namanya divisi sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Divisi inilah yang punya tanggung jawab teknis, bertugas untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada warga. Ya. Termasuk diantaranya warga yang kami masuk itu adalah diantaranya adalah pemilih pemula atau pemilih milenial begitu ya. Nah itu ya kemudian kami siapkan programnya lewat kegiatan sosialisasi yang saat ini ya kita sudah mulai sebenarnya, meskipun belum terlalu kencang karena kita masih disibukkan dengan verifikasi partai, kemudian perekrutan badan ad hoc yang akan membantu kita. Ya termasuk PPK dan PPS yang kami rekrut itu yang akan membantu kami di wilayah kecamatan dan desa kelurahan untuk turun juga ke lapangan sosialisasi nanti terhadap semua warga dengan pengkategorisasian masing-masing. Ada yang warga ada masyarakat marginal,
ada warga pemilih pemula, ada pemilih muda dan seterusnya, komunitas-komunitas tertentu. Eh, Menurut hemat kami, sosialisasi dan pendidikan politik itulah salah satu tugas pokok KPU. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk mengefektifkan langkah itu, kami dari dulu, sekarang dan yang akan datang, kami harus memastikan bahwa koordinasi dan konsolidasi di pihak eksternal, lembaga-lembaga terkait itu harus jalan. Baik itu pemerintah, kemudian organisasi kemasyarakatan, keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pemuda, organisasi pemuda, untuk kemudian turut juga berkontribusi membantu pendidikan itu. Ya, caranya kita untuk melakukan penguatan kelembagaan itu ya kita koordinasi dan konsolidasi lewat rapat koordinasi, lewat pertemuan, lewat diskusi, dialog dan seterusnya. Karena mencerdaskan pemilih itu bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab semua. Jadi harus bekerja sama dengan sama. Dalam istilah saya mesti memang membangun selayar ini lewat kanal politik dan demokrasi itu mesti harus bersinergi, harus berkolaborasi. Iya, tidak bisa ada yang memandang bahwa silahkan kasihkan saja KPU tugasannya, tidak bisa. Karena penting. Kolaborasi penting, sinergitas. Kolaborasi penting. Jadi bukan hanya KPU yang bergerak, tapi dibutuhkan kalau KPU pendekatannya formil kelembagaan, struktural ya, sampai tingkat ada nanti bahkan sampai tingkat KPPS yang bertugas di TPS, bahkan ada Pantarli yang akan memutakhirkan data pemilih kita. Jadi ada banyak itu pendekatannya. Ada banyak pendekatan yang. Iya, itu pendekatan kelembagaan dalam hal untuk menjangkau pendidikan politik itu. Tapi dalam pendekatan kultural dan pendekatan lebih fleksibelnya ya butuh sinergitas dan kolaborasi di antara semua pihak. Karena pemilu ini adalah instrumen politik untuk membangun negara. Membangun negara lewat pemilihan. Namanya pemilihan umum, ada pilkada. Dan oleh sebab itu maka secara filosofis dan substansial tidak bisa dipandang bahwa itu hanya tugasnya KPU. Karena urusan kehidupan ini di selayar ini, mulai dari kita bangun sampai tidur, kita masing-masing kan ada yang ke kantor, ada yang ngajar, ada yang macam-macam. Itu sumbunya tarikan, kalau kita mau tarik ke belakang, itu sumbunya adalah di politik dan kebijakan. Nah, siapa yang akan membicarakan tentang kebijakan politik, untuk kebijakan politik yang mengarah ke pendidikan, kebijakan politik yang mengarah ke sosial budaya, kebijakan politik mengarah ke ekonomi, bahkan pasar dan seterusnya, bahkan kebijakan politik terhadap dunia kepemudaan, maka itu dibicarakan oleh mereka orang-orang yang hebat, mereka yang di legislatif dan mereka yang di eksekutif. Terus yang di legislatif dan di eksekutif siapa melahirkan? Dia lahir dari proses pemilu, dia lahir dari proses pilkada. Yang mengurus secara teknis adalah KPU. Oleh sebab itu maka tidak boleh KPU tanda kutip kami dibiarkan kerja sendiri. Secara kelembagaan sekali lagi dan secara pendekatan kelembagaan dan regulasinya ya secara teknis kami. Tapi secara substansi dan filosofis mesti harus kita bergerak. Termasuk saya kira podcast yang dibikin oleh teman-teman ini, oleh adik-adik ini, saya kira sangat luar biasa dan inilah bagian kontribusi terhadap pembangunan demokrasi dan politik di selayar. Karena dengan mengundang saya menyampaikan hal penting tentang kerja kami dan apa yang kita lakukan. Saya kira itu kontribusi terhadap politik dan demokrasi. Betul, Pak. Nah, tanggapannya Pak mengenai pemilih yang masa bodoh. Maksudnya kayak acuh, kayak biar tidak memilih kayak itu jalan. Iya. Ini memang menarik ya, dan setiap di momentum atau jelang pemilu atau pilkada selalu muncul suasana ini, dan ini fakta memang. Ada semacam apatisme ya. Ada ya, kalau mau dikelompokkan ada kelompok apatis. Kelompok-kelompok apatis itu kan apakah itu kalangan tua, kalangan muda, kalangan yang berpendidikan atau tidak, atau masyarakat biasa, itu selalu hadir. Karena dengan prinsip ya pokoknya mau pemilu tidak pemilu itu bukan urusan saya. Saya yang penting bisa makan dan seterusnya. Ini salah satu sebenarnya objek atau salah satu sasaran yang mesti harus disasar oleh KPU dan semua organ-organ yang mau bergandengan tangan untuk melakukan pendidikan politik terhadap pemikiran seperti ini. Karena pemikiran seperti ini menurut kacamata demokrasi saya itu tidak sehat. Itu tidak sehat untuk sebuah konstruksi demokrasi dan politik di sebuah daerah, bahkan sebuah negara.
Oleh sebab itu maka mesti harus kita cerdaskan. Meski harus Salah kita satu cerdaskan. kanalnya lewat podcast seperti Ya. ini. Nah, itu harus diminimalisir kalau tidak bisa ditiadakan atau dihilangkan. Karena kenapa? Sekali lagi yang saya sebut tadi itu bahwa urusan kehidupan kita ini salah satu sumbernya dari persoalan politik. Nanti kan kebijakan lahir dari proses politik. Yang memproses kebijakan itu adalah orang-orang politik. Orang-orang politik itu harus lahir dari sebuah proses politik juga, secara teknis oleh KPU. Oleh sebab itu maka saya mengajak kepada kelompok-kelompok yang menurut hemat saya itu adalah kelompok apatis yang sangat pesimis tentang masa depan daerahnya. Sekarang optimis lah. Optimis dengan cara harus sadar bahwa kepentingan pemilu 2024 dan kepentingan apalagi kepentingan pilkada adalah kepentingan kita semua. Kepentingan kita Iya, semua. kepentingan semua. Oleh sebab itu maka yang harus dipastikan oleh masyarakat khususnya kelompok apatis menurut pandangan saya adalah harus memastikan jarinya benar. Jarinya benar untuk masuk di TPS, untuk memilih calon pemimpinnya baik di legislatif maupun eksekutif, mulai dari presiden sampai DPR tingkat kabupaten dan termasuk bupati wakil bupati adalah orang yang berkualitas. Orang yang bisa membawa masyarakatnya dan daerahnya jauh lebih baik ke depan. Ya. Ya, siapapun itu, tidak ada urusan baik KPU siapa saja. Putra-putra daerah terbaik silahkan berkompetisi. Tapi saya mau bilang kepada teman-teman, kepada masyarakat, khususnya yang mungkin kelompok apatis ini, jangan lagi apatis. Harus optimis kita. Dengan cara pastikan bahwa adalah pemilih berkualitas. Ya. Pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilih yang berkualitas. Salah satu tugasnya KPU dan semua teman-teman yang punya kepedulian dan care terhadap masa depan Selayar, maka pastikan diri kita menjadi pemilih yang berkualitas. Ya, pastikan diri kita menjadi pemilih yang Itu berkualitas. kata kuncinya begitu. Karena satu suara itu menentukan masa depan kita, Iya, masa satu depan suara daerah menentukan. kita. Tidak boleh apatis. Saya tidak jamak pergi memilih deh. Iya. Saya pergi saja cari ini dan seterusnya ya. Saya kira kurang bagus lah itu. Nah, untuk orang-orang nantinya yang ada di luar Selayar, Iya. mungkin kan pada saat hari H mungkin ada orang yang di luar Selayar. Untuk KPU bagaimana untuk orang-orang tersebut yang akan melakukan pemilu? Iya, tentunya kalau harapan kita berharap semuanya bisa menjadi pemilih nanti, ya kan. Makanya nanti ada kita lakukan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang kami sementara 1-2 hari ini, 3 hari terakhir ini kami bersama PPK yang sudah terpilih, kami sudah undang Bawaslu untuk melakukan proses sinkronisasi untuk data pemilih kita. Sumbernya dari DP4, daftar pemilih dari yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari Kemendagri, itu yang kemudian kita dasari. Kemudian dari situlah awal mula kita lakukan proses pemutakhiran data. Di situ nanti akan kelihatan apakah si A, si B masih ada di Selayar, si A, si B sudah tidak di Selayar tapi dia berpotensi menjadi pemilih, maka semuanya akan terurai di situ. Jadi proses ini masih panjang, tetapi terkait dengan pertanyaan kami itu tadi ya tentunya berharap semua warga Selayar bisa menjadi pemilih nanti. Karena itu menjadi hak politik warga Selayar. Adapun mungkin kendalanya nanti secara teknis, ya kita akan ada langkah-langkah untuk menyelesaikan itu. Jadi akan ada langkah-langkah yang akan dibuat oleh KPU untuk mengatasi. Jelas regulasi dan aturannya itu. Oke Pak, harapannya untuk pemilu 2024 nanti selaku Ketua KPU. Jadi di priorisasi kami sejak 2018 nanti secara periodik selesai nanti di Juli 2023 tahun ini. Kami sangat bersyukur dengan kerjasama yang kita emban dan kita bangun selama ini semua stakeholder, semua komponen-komponen terkait, karena di pemilu 2019 lancar aman sukses, pilkada 2020 juga lancar aman dan sukses. Betapapun pada saat rakor tingkat provinsi bersama bupati dan termasuk KPU se-Sulawesi Selatan bersama dengan Dandimnya dan Kapolresnya hadir bersama di rakor besar di tingkat provinsi, hadir Pangdam dan Polda dan seterusnya, gubernur. Sempat di situ hasil penelitian dan kajiannya, Selayar ditempatkan pada posisi kedua daerah terawan setelah Makassar, daerah paling rawan ya. Daerah paling rawan setelah Makassar. Maksudnya rawan di sini? Iya, rawan di Selayar. Ya. Pada saat kontestasi pilkada kemarin di 2020. Oh, di 2020. Ya, Selayar itu diposisikan daerah kedua paling rawan. Ya. Setelah Makassar.
Tapi kan alhamdulillah dengan sinergitas dan kolaborasi yang kita bangun, dengan upaya-upaya dan langkah-langkah mitigasi yang kita lakukan, Selayar nyaris dibilang paling aman. Ya, tidak ada demo-demo dan seterusnya. Ada alasan kenapa kemudian di pertemuan besar itu dikatakan Selayar paling rawan kedua setelah Makassar. Ya, salah satunya karena kondisi geografis. Kemudian saat itu baru kejadian ada konflik pada saat pilkades di sekitar Pasik Masunggu kalau tidak salah. Terus rivalitas politik yang menjadi kontestan di situ pas itu adalah bupati dan wakil bupati, kemudian masing-masing punya pasangan yang juga rivalitasnya dulu. Jadi hitungan-hitungan itu diantaranya menjadi indikator kemudian disebutkan Selayar sangat rawan sesuai dengan sama dengan Makassar. Tetapi ya buktinya kan lancar-lancar saja. Lancar, aman, dan Itu sukses. kenapa terjadi? Karena kita saling menguatkan, kita berkolaborasi. Masyarakat memandang bahwa urusan politik dan demokrasi termasuk pemilu dan pilkada bukan hanya urusannya KPU. Kita harus bekerja sama, harus memberikan dukungan moral, menjadi pemilihan cerdas, harus berbondong-bondong ke TPS dan seterusnya, begitu. Jadi mudah-mudahan saya mengajak kepada semua halayak, semua masyarakat, siapapun tanpa kecuali, terusnya elemen muda, mari kita ulang kesuksesan itu, kalau perlu tingkatkan lagi lewat ajang pemilu dan pilkada 2024. Dengan menjadi pemilih yang berkualitas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Baik pemimpin di legislatif maupun di eksekutif. Gitu. Nah jadi semuanya harus diusahakan untuk calon-calon pemilih yang sudah mumpuni untuk melakukan pemilihan umum, untuk memilih pemimpinnya, karena satu suara dari kita benar-benar sangat menentukan masa depan daerah kita. Dan sesuai yang dikatakan Pak Nandar bahwa ini bukan hanya tugas KPU, melainkan juga tugas kita bersama. Tidak boleh ada yang bersikap acuh tak acuh, kalau apatis, kalau itu hanya tugas KPU, itu bukan, tidak ada hubunganku dengan ini A I U E O, melainkan kita semua harus bersinergi, harus bekerja sama. Terakhir Pak, untuk teman-teman yang nonton mungkin ada closing statement yang bisa Pak Nandar berikan. Untuk para pemirsa dan penonton di rumah, selaku pihak yang diberikan amanah oleh negara untuk mengurusi urusan pemilu dan pilkada ini, tentunya punya ekspektasi yang tinggi terhadap masyarakat agar memastikan semua proses dan tahapan pemilu di Februari 2024 berjalan dengan sesuai regulasi, dengan cara mengikuti prosesnya dengan baik, baik secara langsung maupun tidak, sehingga karena prinsip penyelenggaraan ini terbuka ya, kita tidak kerja sendiri. Ada mungkin kritikan, masukan, tanggapan, silakan sampaikan ke KPU, sehingga kalau kemudian ada yang mesti diperbaiki ya kita perbaiki, karena ini perjalanan kita masih belum separuh, dan hari ini kami melakukan proses perekrutan ad hoc. Itu adalah bagian penguatan SDM, sumber daya manusia yang akan bekerja di wilayah masing-masing selaku perpanjangan tangan KPU. Mudah-mudahan yang masuk nanti di PPS ini, di desa kelurahan akan bertugas adalah orang-orang yang berkualitas, sehingga kemudian itu bisa memaksimalkan kerja-kerja politik dan kepemiluannya secara baik dan maksimal untuk kualitas pemilu kita di 2024. Saya kira itu. Dan yang paling terakhir, jaga kebersamaan dan sinergitas kita supaya kita kuat. Oke Pak, terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang santai dengan kami untuk berbagi informasi kepada kami semua dan teman-teman di rumah. Kami juga mungkin mengucapkan terima kasih kepada KPU dan tim-tim KPU, karena pasti tanpa KPU pemilu yang mau kita adakan nanti ataupun yang telah berlalu tidak akan sukses. Betul. Semoga podcast ini membawa manfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Nandar Jamaluddin, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa jika kalian punya saran narasumber silakan untuk menghubungi pihak LTTV, dan video ini jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan channel YouTube kami jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Ingat, pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilih yang berkualitas.